Halo sahabatku channel Cerita Momo. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan benar-benar menguji emosi, membuat kita marah, kesal, sekaligus bangga luar biasa. Bayangkan, tiket pesawat dibatalkan secara sengaja. Dicaci maki oleh ibu mertua dan ipar sendiri. Dibilang, wanita miskin dan kampungan, yang tidak pantas naik pesawat. Sakit hati, kan? Tapi tunggu, dalam waktu 10 menit, sang tokoh utama kita membalikan keadaan dan membuat semua yang meremehkannya, termasuk ibu mertua dan iparnya, pucat dan syok seketika. Apa yang dia lakukan? Kalau kalian penasaran, jangan lupa like video ini, subscribe channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, absen dulu di kolom komentar. Komen namamu, asal kotamu, dan ketik, hadir. Ayo kita mulai. Inilah kisah. Sampai di bandara tiketku dibatalkan. Ibu mertua dan iparku menelpon bilang, wanita miskin dan kampungan seperti kamu gak pantas naik pesawat. Lalu 10 menit kemudian kubuat mereka pucat dan syok ketika. Pagi itu, udara di rumah besar yang megah itu terasa tipis, dipenuhi oleh keheningan yang dingin dan bau parfum mahal yang menyesakan. Alea berdiri di depan koper kecilnya, sebuah tas jinjing berwarna gelap yang sama sekali tidak mencerminkan kemewahan rumah yang didiaminya. Ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, seolah-olah hanya akan pergi berlibur singkat ke kawasan pinggiran kota. Sebuah penampilan yang ia pertahankan dengan sengaja selama 5 tahun pernikahannya dengan Baskara. Penampilan ini adalah perisainya, penyamarannya yang paling efektif. Alea sesungguhnya sedang bersiap untuk sebuah penerbangan penting ke Singapura, bukan untuk liburan, melainkan untuk menandatangani sebuah kontrak kerjasama teknologi global yang nilainya fantastis, melibatkan investasi triliunan rupiah. Pekerjaan yang ia kerjakan dengan penuh rahasia dan dedikasi di balik layar. Sebuah posisi sebagai salah satu CEO termuda di Asia, pendiri startup aplikasi rahasia yang kini merajai pasar e-commerce untuk segmen tertentu. Kekayaan yang ia miliki jauh melebihi seluruh aset keluarga suaminya jika digabungkan. Namun, tidak ada satupun di rumah itu yang tahu. Bagi mereka, Alea hanyalah istri kampung, Baskara, seorang ibu rumah tangga yang sesekali mencoba peruntungan dengan menjual kue daring dengan penghasilan yang tidak seberapa. Alea menoleh ke arah pintu kamar. Baskara, suaminya, masih terlelap pulas. Ia tidak repot-repot mengucapkan selamat jalan, atau bahkan sekadar bertanya tentang detail perjalanannya. Baskara terbiasa dengan kepergian Alea yang dianggapnya sepele. Paling-paling, pikir Baskara, Alea hanya akan mengunjungi ibunya di desa untuk mengurus kebun atau membantu pesta pernikahan kerabat jauh. Acuh tak acuh adalah sikap yang selalu ditunjukkan Baskara, sikap yang justru membuat Alea semakin mudah menjalani kehidupan gandanya. Di sisi lain rumah, suara ribut-ribut mulai terdengar dari lantai bawah, didominasi oleh suara melengking Bu Ratna, ibu mertua Alea, dan Wina, adik iparnya. Kedua wanita itu adalah sumber utama tekanan mental dalam hidup Alea. Mereka hidup dalam gelembung kemewahan palsu yang sesungguhnya sebagian besar dibiayai secara tidak langsung oleh Alea, dari keuntungan perusahaan properti Baskara yang selalu Alea bantu bailout secara diam-diam melalui pinjaman dana tunai berkedok, hadiah, atau pinjaman dari teman lama Alea yang kaya. Bu Ratna masuk ke dapur saat Alea sedang mengunci koper. Matanya menyapu penampilan Alea dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang sudah Alea hafal di luar kepala. Mau kemana kamu, Alea? Pagi-pagi sudah berkemas seperti buruh migran. Cibir Bu Ratna, suaranya tajam seperti sembilu. Alea menarik napas, tersenyum tipis. Senyum yang ia gunakan untuk menyembunyikan badai di hatinya. Saya mau keluar kota, Bu. Ada urusan sedikit, mungkin 3 hari, jawab Alea singkat. Luar kota? Naik apa? Bus patas lagi? Sudah kubilang, Alea, jangan bikin malu Baskara. Kalau mau pulang kampung, ya di sana saja jangan bolak-balik. Uang hasil jual kue itu simpan saja untuk modal. Jangan dihabiskan untuk ongkos bus yang bau keringat, kata Bu Ratna, nadanya meninggi. Wina muncul di belakang ibunya, membawa tas Hermes palsu yang baru ia beli dari uang yang Alea berikan kepada Baskara untuk biaya operasional kantor. Ia mendengus geli. 3 hari, Bu? Paling juga membantu acara panen raya. Lihat saja kopernya,
tas ransel begitu. Jauh dari kata stylish. Memangnya ada ya, meeting penting yang naik bus lalu bawa koper butut begitu. Kak Alea? Ejek Wina, menekankan kata, Kak Alea, dengan nada mengejek. Alea hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli. Ya, begitulah, Bu. Urusan orang kampung, balas Alea, sengaja merendahkan diri agar mereka puas dan segera mengalihkan perhatian. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia akan terbang dengan maskapai kelas 1 dan dijemput limousine di Changi. Akan tetapi, kali ini kecurigaan Bu Ratna sedikit berbeda. Biasanya ia hanya fokus pada hinaan tentang kemiskinan dan penampilan. Kali ini, Bu Ratna mendekat, matanya menyipit. Baskara bilang, semalam dia melihat ada laporan transfer masuk yang lumayan besar di rekening pribadimu. Katanya dari pencairan komisi developer. Kamu dapat uang dari mana? Jangan-jangan kamu main di belakang Baskara? Kamu coba-coba investasi ilegal, ya? Kami ini keluarga terpandang, Alea. Jangan coreng nama baik kami, tuntut Bu Ratna. Alea tidak terkejut. Baskara memang suka mengintai keuangan Alea, berharap menemukan uang tunai yang bisa ia ambil tanpa ketahuan. Itu komisi dari proyek kue yang saya buat, Bu. Kue saya laku keras di acara peresmian perumahan baru. Itu saja, bohong Alea dengan lancar. Saya sudah bayarkan tagihan listrik bulan ini, kok. Jangan khawatir, lanjut Alea, menyebutkan tagihan yang sebenarnya ia bayar dari kantong pribadinya yang nilainya setara dengan gaji manajer senior. Bu Ratna mendengus, tetapi sedikit mereda karena nama baik dan uang adalah dua hal yang paling ia takuti kehilangannya. Baiklah. Cepat pergi, Alea. Kami ada jadwal brunch penting dengan klien Baskara. Jangan sampai kamu ada di rumah saat tamu penting itu datang. Kehadiranmu hanya akan menurunkan standar kami, perintah Bu Ratna. Alea mengangguk dan segera menyeret kopernya menuju pintu depan. Sebelum ia benar-benar keluar, ia melirik ke meja konsol. Sebuah amplop coklat tipis tergeletak di sana, tertutup. Itu adalah amplop yang berisi dokumen kontrak penting dan flash disk berisi semua cadangan backup perusahaan miliknya. Alea sengaja meninggalkannya, bukan karena lupa, tetapi sebagai pancingan. Ia sudah menduga bahwa setelah ia pergi, Bu Ratna atau Wina pasti akan menggeledah kamarnya untuk mencari bukti, komisi besar, itu. Dokumen itu adalah bom waktu yang sudah dipersiapkan oleh Alea. Saat Alea sudah berada di taksi online menuju Bandara Soekarno-Hatta, ia mengeluarkan ponsel kedua, ponsel kerjanya yang sangat rahasia. Ia mengirim pesan singkat kepada Pak Karta. Rencana jaring sudah siap. Pak, umpan sudah saya letakkan. Saya beri mereka waktu 24 jam. Jika terjadi insiden di bandara, segera aktifkan rencana X. Pastikan semua akses finansial dari semua entitas resmi saya diputus total dari nama Baskara dan keluarga besarnya. Jangan lewatkan satu pun. Kirimkan pesan konfirmasi ke nomor Dian. Setelah mengirim pesan, Alea mematikan ponsel kerjanya dan memasukkannya ke dalam saku tersembunyi. Ia menggenggam ponsel pertamanya, yang hanya digunakan untuk komunikasi dengan keluarga Baskara. Alea merasakan ketegangan yang mendesis di dadanya. Perasaan ini bukan hanya tentang dendam, tetapi tentang penentuan nasibnya, tentang menarik batas yang sudah ia biarkan diinjak-injak terlalu lama. Ia tahu, perjalanan ini, atau lebih tepatnya, insiden, yang kemungkinan besar akan terjadi di bandara, akan menjadi pemicu bagi kehancuran total yang sudah ia rencanakan dengan matang. Alea tidak hanya ingin bebas, ia ingin membuktikan bahwa wanita kampung yang mereka hina adalah ratu yang selama ini memegang kunci kerajaan mereka. Di balik jendela taksi, Alea memejamkan mata. Ia membayangkan skenario terburuk, di mana Bu Ratna dan Wina benar-benar melakukan sesuatu yang picik. Ia sudah siap. 5 tahun menahan hinaan, 5 tahun menyembunyikan identitas diri, bukan untuk apa-apa. Ini adalah puncaknya, klimaks dari kesabarannya yang telah habis. Beberapa jam kemudian, taksi berhenti di depan Terminal 3 International Soekarno-Hatta. Alea melangkah keluar, menarik koper kecilnya, wajahnya tampak tenang dan tidak menarik perhatian. Ia langsung menuju counter check-in maskapai penerbangan internasional Bintang 5. Antrian tidak terlalu panjang. Alea menyerahkan paspor dan kode bookingnya kepada petugas counter check-in dengan senyum kecil.
Selamat pagi, Bu Alea, sapa petugas ramah. Mohon tunggu sebentar ya, saya cek datanya. Alea mengangguk, hatinya mulai berdebar kencang. Ia merasakan firasat buruk yang tajam, seolah-olah gumpalan es baru saja mendarat di perutnya. Alea tahu, dia sedang bermain api. Petugas itu terlihat menatap layar komputernya lebih lama dari yang seharusnya. Dahinya berkerut, dan ia mulai mengetikkan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kemudian, ia mengangkat telepon, berbicara dengan suara pelan dan rahasia, sesekali melirik ke arah Alea dengan tatapan menyesal. Setelah menutup telepon, petugas itu kembali menatap Alea, wajahnya kini menunjukkan ekspresi yang sangat tidak enak. Mohon maaf sekali, Bu Alea, kata petugas itu dengan nada hati-hati. Ada masalah teknis yang sangat mendadak dengan tiket Anda. Status tiket Anda dibatalkan. Jantung Alea serasa berhenti berdetak. Ia sudah menduganya, tetapi mendengar kata-kata itu diucapkan secara langsung terasa seperti tamparan keras. Dibangunkan dari tidur nyenyak. Dibatalkan? Maksud Anda apa? Saya tidak pernah membatalkan tiket ini. Semua sudah dibayar lunas. Tanya Alea, menjaga suaranya tetap tenang dan profesional, meskipun kemarahan mulai membakar di dadanya. Betul, Bu. Statusnya dibatalkan oleh pihak yang memesan, tepatnya 15 menit yang lalu. Mereka menggunakan alasan, kesalahan administrasi data penumpang, dan meminta refund penuh. Kami tidak bisa memproses Anda. Mohon maaf sekali, Bu. Alea tahu persis siapa pihak yang memesan tiket ini secara tidak langsung melalui kartu kredit yang ia berikan kepada Baskara untuk kebutuhan darurat. Hanya ada 2 orang di rumah itu yang cukup picik, gegabah, dan punya akses ke sana, Bu Ratna dan Wina. Mereka pasti sudah menemukan laporan transfer, komisi besar, itu, ketakutan, dan segera membatalkan apapun yang mereka duga menjadi penyebab uang itu akan pergi. Saat itulah, ponsel Alea berdering, memutus ketegangan yang mencekiknya. Sebuah nomor pribadi yang sangat ia kenal, nomor milik Bu Ratna. Alea menarik napas dalam, menghela perlahan, dan menjawab panggilan itu. Ia menjauh sedikit dari counter check-in, tatapannya dingin dan tajam. Halo, jawab Alea dengan suara yang sengaja ia buat terdengar sedikit bingung dan cemas. Di seberang sana, suara Bu Ratna langsung meledak, diiringi tawa terbahak-bahak Wina yang sangat menyebalkan. Hahaha, bagaimana, Alea? Sudah sampai di bandara, ya? Mau terbang pakai sayap dari daun pisang? Seru Bu Ratna. Wina menyela dengan nada mengejek yang menusuk. Sudah dibatalkan tiketmu, kan? Uang itu sudah kami tarik lagi. Refundnya sudah masuk rekening Bapak. Mau keluar negeri? Wanita miskin dan kampungan seperti kamu gak pantas naik pesawat, Alea. Bu Ratna menambahkan dengan nada superior, puas kau sekarang, Alea? Itu balasan karena kau berani-beraninya dapat uang tanpa sepengetahuan kami. Seharusnya kau bersyukur kami masih mengizinkan kau menumpang di rumah ini. Sekarang, balik, pulang ke rumah dan minta maaf. Kami sudah kirim mobil untuk menjemputmu di pintu kedatangan domestik. Cepat. Alea mendengarkan setiap kata hinaan itu, giginya terkatup rapat. Matanya menyala, tetapi di wajahnya, ia menunjukkan ekspresi terkejut dan sedikit terhina yang sempurna. Ia membiarkan mereka puas dan bangga dengan kebodohan mereka. Iya, Bu. Saya mengerti, jawab Alea pelan, suaranya bergetar palsu. Saya akan segera kembali. Maafkan saya akan pulang sekarang juga. Bu Ratna dan Wina tertawa lagi, puas karena berhasil mempermalukan dan mengendalikan Alea. Mereka tidak tahu bahwa dengan kalimat itu, mereka baru saja menarik pelatuk yang akan menghancurkan hidup mereka sendiri. Alea memutus sambungan telepon. Alea kini berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk bandara. Ia menghela napas panjang, mengeluarkan ponsel kerjanya lagi, dan mengirimkan 2 pesan yang sangat singkat dan krusial. 1 pesan kepada Pak Karta untuk mengaktifkan rencana X secara penuh, dan 1 pesan kepada Dian, sahabatnya, yang berisi instruksi untuk mengamankan sebuah ruangan VIP dan menghubungi pihak media tertentu. Alea melirik jam tangannya, pukul 10. Pikirannya bekerja cepat, menghitung mundur. 10 menit. Permainan dimulai, bisik Alea pada dirinya sendiri,
Tatapannya kini berubah menjadi tatapan seorang ratu yang siap menuntut tahtanya. Ia tidak akan pulang. Ia akan membuat mereka datang kepadanya, berlutut, dan menyaksikan sendiri siapa wanita kampung yang sesungguhnya. Alea masih berdiri di area check-in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ponsel Bu Ratna dan Wina sudah tidak berdering lagi setelah mereka puas melampiaskan cemooh dan mengira Alea akan segera pulang dengan menundukkan kepala. Namun, di dalam hati Alea, ledakan amarah itu tidak mereda. Itu adalah kali terakhir Alea membiarkan harga dirinya diinjak-injak dengan dalih menjaga kedamaian rumah tangga yang sudah lama busuk. Pembatalan tiket itu bukan hanya insiden, melainkan deklarasi perang terbuka. Dengan langkah mantap, Alea berbalik dari konter maskapai dan menuju area lounge mewah di terminal yang sama. Penampilannya yang sederhana membuat beberapa petugas keamanan sempat meliriknya dengan curiga. Tetapi Alea berjalan dengan aura ketenangan dan kepercayaan diri yang tidak bisa diabaikan. Ia tahu bahwa meskipun ia tampak seperti wanita kampung, ia adalah pemegang kartu akses untuk hampir semua fasilitas termahal di bandara itu. Saat Alea duduk di salah satu sofa kulit premium yang sepi, ia mengeluarkan ponsel kerjanya lagi. Dalam waktu kurang dari 10 menit sejak ia mengirim pesan darurat kepada Pak Karta, notifikasi konfirmasi sudah masuk. Rencana X telah diaktifkan sepenuhnya. Rencana X adalah sebuah skema financial lockdown yang telah Alea siapkan sejak lama. Sebagai seorang ahli di bidang teknologi finansial dan pemilik perusahaan fintech rahasia, Alea memiliki kemampuan untuk melacak dan mengendalikan setiap aset yang ia biayai. Baskara dan keluarganya hidup dalam kemewahan ilusi, membeli mobil mewah, mendirikan perusahaan properti, dan mendapatkan pinjaman bank besar. Semuanya didukung oleh investor misterius, yang selama ini adalah perusahaan holding milik Alea. Konfirmasi dari Pak Karta, kepala legal, menyatakan bahwa semua rekening giro dan kartu kredit Baskara yang terhubung dengan aset perusahaan Alea telah diblokir secara permanen. Limit kredit 0. Cicilan mobil mewah Baskara dan Wina yang dibayar secara auto-debit melalui dana bantuan Alea telah ditarik. Surat penarikan kendaraan bermotor akan segera dikirimkan. Pembayaran tagihan listrik, air, internet, dan asuransi kesehatan keluarga yang selama ini Alea handle secara diam-diam telah dihentikan, efektif hari itu juga. Dan yang paling penting, semua aset properti perusahaan Baskara yang sedang dalam tahap pengembangan dan didanai oleh Venture Capital Alea, kini status kepemilikannya dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan induk Alea sebagai jaminan tunggakan pembayaran. Alea tersenyum tipis. Pergerakannya begitu senyap, begitu cepat, seolah-olah ia menarik karpet dari bawah kaki mereka tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Hanya masalah waktu sebelum kepanikan melanda rumah mereka. Namun, Alea tidak akan menunggu. Ia ingin konfrontasi. Ia ingin mereka melihat dan mendengar sendiri pengakuan itu. Alea kemudian menghubungi Dian, sahabat sekaligus manajer komunikasi di perusahaannya. Dian, pastikan semua media yang kita undang untuk konferensi pers sore ini sudah siap. Ubah topik utama, dari peluncuran aplikasi menjadi pengungkapan identitas CEO misterius dan kisah di balik kekuatan finansial. Dian, yang sudah lama mengetahui kehidupan ganda Alea, hanya menjawab dengan satu kata, siap. Alea tahu bahwa konferensi pers mendadak di bandara itu akan memantik perhatian nasional. Apalagi mengingat perusahaannya adalah unicorn yang identitas pemiliknya selalu dirahasiakan. Ini adalah show pertamanya di depan publik, dan ia memilih panggung yang dramatis dan sangat personal. Sementara itu, di rumah besar mereka yang tampak tenang, Bu Ratna dan Wina baru saja menyelesaikan brunch mereka bersama klien Baskara. Mereka masih berbunga-bunga setelah berhasil mempermalukan Alea. Wanita kampung itu memang harus diberi pelajaran keras. Bu, biar dia tahu tempatnya, kata Wina sambil menyesap kopi mahalnya. Tentu saja. Kalau tidak begitu, dia akan terus naik daun dan merebut perhatian Baskara dari kita. Uang itu harusnya untuk kita, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, sahut Bu Ratna dengan bangga. Tiba-tiba, ponsel Wina berdering. Wina melihat nama di layar dan mengerutkan kening. Itu adalah petugas administrasi dari leasing mobil. Halo? Ada apa? Saya lagi sibuk, jawab Wina ketus. Suara di seberang sana terdengar tegang. Petugas itu menjelaskan dengan hati-hati bahwa mobil BMW X5 milik Wina, yang selama ini mereka klaim dibeli tunai, mendapat surat penarikan karena terhitung tunggakan pembayaran auto debit yang gagal.
Tunggakan? Apa maksudmu? Pembayaran sudah diatur. Baskara yang mengurusnya. Teriak Wina, bangkit dari kursi, wajahnya pucat. Bu Ratna menatap putrinya dengan cemas. Ada apa, Win? Kenapa teriak-teriak? Tanya Bu Ratna. Wina menutup telepon dengan kasar dan menoleh ke ibunya. Bu, mobilku, katanya ditarik. Ada tunggakan. Uang autodebit di rekening Baskara gagal ditarik. Kenapa bisa? Belum sempat Bu Ratna menjawab, ponsel Baskara, yang baru bangun tidur dan masih bermalas-malasan, berdering hebat. Kali ini dari bank. Baskara menjawab dengan malas. Ya, halo? Jangan ganggu saya pagi-pagi. Tiba-tiba, wajah Baskara yang semula tenang langsung berubah menjadi hijau. Matanya membelalak, dan ia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Rekeningku diblokir total? Kartu kredit semua ditolak? Apa maksudnya ini? Ini penipuan, teriak Baskara histeris. Bu Ratna dan Wina bergegas mendekat, panik. Ada apa, Bas? Jangan bercanda, desak Bu Ratna. Baskara mengambil ponselnya lagi, nadanya berubah dari marah menjadi memohon. Pihak bank menjelaskan bahwa ada instruksi pemblokiran mendadak dari perusahaan penjamin modal terbesar mereka, atas dasar dugaan fraud dan penarikan seluruh jaminan aset. Semua dana operasional perusahaan Baskara yang besar telah dibekukan. Mereka terancam bangkrut dalam hitungan jam. Perusahaan penjamin? Siapa itu? Saya tidak kenal. Saya tidak pernah pinjam dari mereka. Ratap Baskara, nadanya kini penuh ketakutan. Bu Ratna menyambar ponsel dari tangan Baskara. Tunggu. Penjamin modal? Baskara kan dapat modal dari temannya Alea yang kaya itu. Itu kan pinjaman pribadi. Kenapa bank ikut campur? Bentak Bu Ratna. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang kurir dari kantor pengacara terkenal, Pak Karta. Kurir itu menyerahkan 3 amplop putih tebal berstempel resmi kepada Baskara dan Bu Ratna. Baskara membuka amplopnya lebih dulu. Itu adalah surat tuntutan hukum dan pengambil alihan aset. Bunyi surat itu jelas. Perusahaan properti miliknya, rumah yang mereka tempati, dan aset mewah lainnya kini sepenuhnya di bawah kendali pihak pemberi dana. Baskara, Bu Ratna, dan Wina hanya memiliki waktu 24 jam untuk keluar dari rumah itu. Kepala Baskara terasa seperti dihantam palu godam. Dia ambruk di sofa, tidak mampu mencerna bencana finansial yang datang tiba-tiba ini. Wina yang lebih dulu tersadar. Ia menatap ibunya dengan panik. Bu, ini pasti ulah Alea. Tadi dia bilang dia, mengerti, saat kita batalkan tiketnya. Dia pasti sudah melakukan sesuatu. Dia pasti mematikan semua tagihan. Dia mengira kita miskin. Bu Ratna, meskipun takut, masih menyisakan sedikit arogansi. Tidak mungkin. Alea itu cuma wanita kampung. Dia tidak punya akses ke sana. Dia hanya bisa menjual kue. Dia tidak akan berani main-main dengan kita. Tiba-tiba, ponsel Bu Ratna berdering. Itu adalah nomor Alea. Bu Ratna dengan geram mengangkatnya. Alea, dasar wanita tidak tahu diri. Kau pasti yang mematikan tagihan kami, kan? Aku perintahkan kau untuk menyalakannya sekarang juga. Kalau tidak, kau akan kuusir dan kubuat kau tidak bisa bertemu dengan anakmu selamanya. Ancam Bu Ratna. Di seberang telepon, suara Alea terdengar sangat tenang. Sangat berbeda dari tangisan palsu yang ia tunjukkan di bandara tadi. Bu Ratna, suara Alea terdengar datar dan dingin. Saya tidak mematikan tagihanmu. Saya hanya menarik semua yang selama ini saya bayar. Keheningan melanda ruang tamu itu. Bu Ratna, Baskara, dan Wina menahan napas. Saya tidak akan pulang ke rumah yang kotor itu, apalagi meminta maaf, lanjut Alea. Dan soal hutang-hutang Baskara di bank yang sampai ratusan juta itu, yang selalu saya tutupi diam-diam, kalian tidak akan bisa membayarnya dengan uang hasil jual kue, kan? Bu Ratna benar-benar syok mendengar Alea menyebutkan jumlah hutang Baskara yang sangat rahasia itu, hutang yang bahkan Baskara tidak berani jujur sepenuhnya kepada ibunya sendiri. Sekarang, dengarkan saya baik-baik. Suara Alea berubah menjadi perintah yang mutlak. Nada yang sangat Baskara kenal dari voice note rahasia yang pernah dikirimkan investor misteriusnya. Bilang saja ke dia,
ke wanita yang kalian bangga-banggakan sebagai penggantiku, untuk membayar semua hutang Baskara di bank yang sampai ratusan juta itu. Aku sudah tidak akan peduli lagi dengan kalian. Kalimat itu bagai sambaran petir. Bilang saja ke dia untuk membayar semua hutang anakmu. Kalimat yang sangat Alea ingin sampaikan. Kalimat yang menunjukkan bahwa ia tahu segalanya, dan ia kini telah pergi. Bu Ratna menjerit. Alea, tunggu. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau istri Baskara. Kau harus membantu kami, teriak Bu Ratna. Alea tidak menjawab. Ia memutus telepon, tersenyum sinis. Kata-kata itu telah terucapkan. Kini, bom waktu sudah meledak. Setelah sambungan telepon dari Alea terputus, keheningan di ruang tamu mewah itu terasa mencekik, lebih berat daripada keheningan pagi hari yang dingin. Bu Ratna, Baskara, dan Wina berdiri mematung di antara sisa-sisa kemewahan yang kini terasa seperti jebakan. Kalimat terakhir Alea, yang menyebutkan hutang ratusan juta yang selalu ditutupi serta penolakan untuk peduli, bergaung di telinga mereka seperti lonceng kematian finansial. Wajah Bu Ratna pucat pasi, lapisan foundation tebalnya seolah tidak mampu menutupi ketakutan yang merayap di bawah kulit. Dia, yang selalu bangga dengan status sosial dan kekayaan putranya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kemewahan itu hanyalah ilusi yang dibiayai oleh wanita kampung yang baru saja ia hina. Bu Ratna menjatuhkan diri di sofa, tangannya gemetar. Tidak mungkin. Tidak mungkin Alea tahu. Hutang itu rahasia Baskara. Hanya aku yang tahu sedikit, jerit Bu Ratna. Ia mencari-cari pembenaran, mencari kambing hitam untuk menutupi kebodohan dan arogansinya. Baskara sendiri terlihat seperti patung lilin yang baru saja dilelehkan. Ia tidak bisa bergerak, pikirannya kacau. Selama ini, Baskara merasa dirinya sangat pintar mengendalikan Alea, memanfaatkan cinta Alea yang polos untuk mendapatkan suntikan dana rutin tanpa harus mempertanyakan sumbernya. Ia mengira Alea hanya menjual aset keluarga di kampung. Kini ia sadar, ia telah dimanfaatkan kembali oleh istrinya sendiri, tetapi dengan cara yang jauh lebih kejam dan mematikan. Dia bukan wanita kampung, Bu, bisik Baskara, suaranya serak karena ketakutan. Dia tahu semua. Dia tahu tentang pinjaman bank. Dia tahu tentang developer itu. Siapa dia sebenarnya? Wina yang paling panik. Kehidupan sosialnya bergantung pada mobil mewah dan kartu kredit tanpa batas. Ia mengambil ponselnya, mencoba melakukan transfer antar bank untuk membuktikan bahwa pemblokiran itu hanya kesalahan teknis. Namun, setiap kali ia mencoba, muncul notifikasi, transaksi ditolak, rekening diblokir. Silakan hubungi bank. Bu, ini nyata. Ini bukan salah teknis. Wina menjerit frustrasi. Ia lari ke kamar mandi, mencoba menyalakan keran wastafel, tetapi tidak ada air yang keluar. Airnya mati. Listriknya mati. Alea yang melakukannya. Dia memotong semuanya. Kekacauan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Lampu-lampu mulai padam, hanya menyisakan penerangan darurat yang redup. Rumah mewah yang megah itu tiba-tiba terasa dingin, gelap, dan sepi. Mereka dikelilingi oleh barang-barang mahal yang kini tidak bisa mereka gunakan, atau yang sebentar lagi akan disita. Bu Ratna, yang selalu berpikir secara transaksional, mencoba mencari solusi cepat. Cepat, Baskara. Telepon Alea. Rayu dia. Minta maaf. Katakan dia bisa pergi ke luar negeri. Kita pura-pura saja tidak membatalkan tiketnya. Perintah Bu Ratna. Baskara dengan tangan gemetar mencoba menghubungi nomor Alea, tetapi nomor itu tidak aktif. Ia mencoba nomor telepon kerjanya. Nomor yang selama ini ia curigai adalah nomor rahasia investornya. Nomor itu juga tidak aktif. Alea telah memotong semua jalur komunikasi. Dia menutup aksesnya. Bu, kata Baskara putus asa. Lalu bagaimana dengan aset-aset yang ditarik itu? Cepat hubungi pengacara kita. Bu Ratna mendesak. Baskara buru-buru menghubungi pengacara keluarga mereka. Sayangnya, kabar buruk lainnya menanti. Pengacara mereka menolak untuk mengambil kasus ini. Maaf, Pak Baskara. Setelah saya lihat dokumen gugatan yang masuk, saya tidak bisa membantu. Pihak lawan terlalu kuat.
Perusahaan mereka sangat besar, dan semua kontrak pinjaman Anda dibuat dengan sangat rapi, di mana Alea maksud saya, perusahaannya, memiliki hak penuh untuk menarik semua aset jika terjadi pelanggaran moral atau finansial dalam rumah tangga Anda. Semua ini sudah diatur dengan sangat baik sejak awal, jelas sang pengacara melalui telepon. Baskara menjatuhkan diri di lantai. Diatur sejak awal. Kata-kata itu mengiris kesadarannya. Alea tidak hanya mencintai Baskara, Alea merencanakan skenario terburuk ini sejak hari pertama mereka menikah. Selama ini, Alea adalah pemeran utama dalam drama yang ia tulis sendiri, dan Baskara hanyalah boneka yang kehidupannya ditaruh di ujung jari Alea. Sementara itu, Wina membuka amplop surat dari Pak Karta yang tadi ia abaikan. Isinya bukan hanya tuntutan penyitaan rumah, tetapi juga pemberitahuan resmi mengenai perubahan kepemilikan dan hak penggunaan atas semua aset berharga yang mereka miliki, termasuk mobil, perhiasan, dan bahkan koleksi lukisan mahal Bu Ratna. Semuanya kini terdaftar di bawah perusahaan induk Alea sebagai jaminan. Bu, kita dikunci dari kehidupan kita sendiri. Teriak Wina histeris. Kita harus pergi ke bank. Kita harus ke kantor Baskara. Kita harus membuktikan ini semua salah. Mereka bertiga bergegas keluar rumah, dalam keadaan panik dan tanpa arah. Baskara mencoba menyalakan mobil mewahnya, tetapi mobil itu tidak bisa dihidupkan. Security sistemnya telah dikunci secara remote oleh perusahaan Leasing, yang notabene adalah anak perusahaan Alea. Dengan sisa harga diri yang tipis, mereka akhirnya memanggil taksi online. Bu Ratna terpaksa menggunakan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, uang receh yang selalu ia remehkan. Tujuan pertama mereka adalah kantor Baskara. Setibanya di sana, suasana kantor Baskara sudah seperti kuburan. Papan nama perusahaannya sudah diturunkan. Di pintu masuk, ada surat resmi yang tersegel, disegel sementara oleh otoritas legal atas dugaan penyalahgunaan dana. Baskara hampir menangis. Perusahaan yang ia klaim sebagai hasil jerih payahnya kini lenyap dalam waktu beberapa jam, hanya karena satu panggilan telepon Alea. Tidak. Ini tidak bisa terjadi. Baskara memukul pintu kantornya yang terkunci. Bu Ratna, dengan mata memerah, menarik Baskara. Sudah. Jangan buang waktu. Kita harus menemukan Alea. Dia pasti masih di bandara. Dia pasti melakukan ini untuk menarik perhatian. Dia hanya ingin kita tunduk. Meskipun logika Bu Ratna sudah tercemar kepanikan, mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kehancuran total ini adalah dengan menemukan Alea dan memaksanya membatalkan rencana X itu. Mereka bergegas menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan taksi yang sama. Selama perjalanan, Bu Ratna terus mencoba menghubungi Alea, mengirimkan pesan-pesan yang awalnya berisi ancaman, kemudian berubah menjadi permohonan, dan terakhir menjadi tangisan putus asa. Alea, jangan lakukan ini. Kami minta maaf. Kami akan bersikap baik padamu. Kami akan membiarkanmu pergi kemanapun kau mau. Tolong. Baskara akan bangkrut. Kami akan diusir dari rumah. Apa kau tega? Tidak ada jawaban. Ponsel Alea tetap mati. Ketika mereka sampai di area Terminal 3, yang mereka lihat adalah suasana bandara yang normal. Tidak ada tanda-tanda Alea. Mereka berlarian ke sana kemari, bertanya kepada petugas check-in di mana Alea berada, tetapi tidak ada yang tahu. Wanita itu pasti sudah pulang kampung. Dia hanya mengancam kita. Simpul Wina dengan kesal, meskipun ada nada ketakutan yang jelas dalam suaranya. Saat mereka berdebat di tengah keramaian bandara, suara pengumuman dari pengeras suara besar tiba-tiba menarik perhatian semua orang di terminal. Perhatian, kepada seluruh pengunjung dan media yang terhormat. Kami mengundang Anda ke konferensi pers mendadak di Skyview Lounge, Terminal 3, dalam 5 menit ke depan, mengenai pengumuman global yang sangat penting dari perusahaan teknologi terkemuka. Identitas CEO perusahaan tersebut akan diungkapkan secara resmi. Ini adalah momen bersejarah bagi industri teknologi nasional. Bu Ratna dan Baskara saling pandang. Mereka tidak peduli dengan berita teknologi. Mereka hanya fokus mencari Alea. Ayo, kita cari di tempat lain. Ajak Baskara, menarik tangan Bu Ratna. Namun, Wina, yang selalu mengikuti berita gosip dan teknologi, tiba-tiba mematung. Ia mengenali nama Skyview Lounge.
Itu adalah lounge eksklusif yang hanya bisa diakses oleh jet setter kelas atas atau VIP tertentu. Tunggu, Bu, Bas, kata Wina. Matanya terpaku pada layar televisi besar yang ada di area tunggu. Layar itu menayangkan siaran langsung dari dalam Skyview Lounge, memperlihatkan podium dan beberapa jurnalis yang sudah berkumpul. Di belakang podium, ada logo perusahaan teknologi yang sangat Wina kenal. Perusahaan yang aplikasinya sempat ia unduh dan gunakan untuk membeli barang-barang branded dengan diskon besar. Sebuah perusahaan yang identitas pemiliknya selalu dirahasiakan, dijuluki Ratu Tech oleh media massa. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dari balik panggung, berjalan dengan anggun dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Wanita itu mengenakan powersuit putih bersih dan perhiasan minimalis, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang dingin. Bu Ratna, Baskara, dan Wina terpaku, mata mereka membelalak hingga hampir keluar dari rongganya. Sosok yang baru saja diumumkan sebagai CEO pendiri dari perusahaan teknologi raksasa itu adalah Alea. Mereka bertiga berdiri di tengah kerumunan yang mulai riuh karena pengumuman itu, dengan wajah yang benar-benar pucat dan syok ketika melihat Alea, istri kampung yang mereka hina, kini terpampang di layar besar, di hadapan media nasional, bukan sebagai penumpang bus, melainkan sebagai Ratu Tech yang mengatur dunia di balik layar. Dalam waktu kurang dari 10 menit sejak mereka membatalkan tiketnya, Alea telah mengubah seluruh permainan. Di tengah keramaian Terminal 3, tepat di depan layar lebar televisi yang menyiarkan pengumuman global, Baskara, Bu Ratna, dan Wina membeku. Wajah mereka, yang semula merah karena amarah dan frustrasi, kini memutih total, seolah darah telah ditarik paksa dari setiap pembuluh nadi. Pengumuman mendadak itu, yang seharusnya hanya menjadi latar belakang bising bandara, kini menjadi cermin dari bencana pribadi mereka. Alea, istri yang mereka anggap tidak lebih dari wanita kampung, penjual kue, berdiri di podium dengan percaya diri. Ia memancarkan otoritas yang belum pernah mereka lihat. Tatapan matanya yang dulu selalu tertunduk kini menatap lurus ke kamera, seolah-olah ia sedang menatap jiwa mereka yang kerdil. Itu Alea, bisik Baskara, suaranya nyaris tak terdengar, tenggorokannya tercekat oleh campuran rasa takut, malu, dan pengkhianatan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita yang selama ini ia hina, ia manfaatkan, ia permalukan, adalah Ratu Tech yang mendanai hampir seluruh kehidupan mewah mereka? Bu Ratna mencengkeram lengan Baskara dan Wina dengan kuat, kuku-kuku jarinya menusuk kulit. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial yang baru saja ia alami. Exposure ini adalah aib publik yang tidak termaafkan. Ini editan. Ini pasti tipuan. Dia hanya menumpang lounge itu. Cepat telepon dia lagi. Dia pasti masih punya nomor telepon lama. Seru Bu Ratna histeris, menyangkal kenyataan yang terpampang nyata di depannya. Wina, yang naluri media sosialnya sangat tajam, segera membuka aplikasi live streaming berita di ponselnya. Ya, benar. Itu adalah siaran langsung, dan kolom komentar dipenuhi dengan ribuan reaksi yang menyebut nama Alea sebagai CEO baru, Sang Ratu Tech, yang akhirnya muncul ke publik. Saat itu, Alea mulai berbicara di podium. Suaranya, yang terdengar jelas melalui sistem pengeras suara di terminal, menusuk telinga Baskara dan keluarganya. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang hadir. Hari ini bukan hanya tentang pengumuman kerja sama global. Ini juga tentang pengungkapan sebuah perjalanan yang panjang dan berliku, di mana saya memilih untuk menyembunyikan identitas saya selama bertahun-tahun demi menjaga sebuah hubungan pribadi yang saya yakini bisa dipertahankan. Saya percaya pada kesabaran dan keikhlasan, kata Alea, nadanya tenang, tetapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam kepala mereka. Wina menyadari, Alea berbicara tentang pernikahan mereka. Tapi hari ini, saya belajar bahwa kesabaran itu ada batasnya. Keikhlasan tidak boleh dieksploitasi. Ketika seseorang memilih untuk meremehkan, mengkhianati, dan bahkan secara terang-terangan membatalkan impian dan jalan hidup Anda karena kebodohan dan keserakahan mereka sendiri, maka saatnya untuk menarik batas dan menunjukkan siapa Anda yang sebenarnya. Lanjut Alea, matanya berkilat penuh makna. Wajah Baskara seketika memerah, lalu kembali pucat. Ia tahu, setiap kalimat itu ditujukan langsung kepada mereka. Pembatalan tiket itu, ejekan, wanita kampung, di telepon, semuanya kini menjadi bumbu drama yang disajikan Alea kepada publik.
Tepat pada detik itu, sebuah mobil penarik derek besar yang mencolok memasuki area parkir khusus di depan terminal. Di belakangnya, diikuti oleh sebuah mobil van besar berlogo perusahaan leasing ternama. Bu Ratna, Baskara, dan Wina menoleh. Mobil derek itu berhenti tepat di sebelah dua mobil mewah yang terparkir rapi, mobil sport Baskara dan BMW Premium Wina. Petugas dari perusahaan leasing turun, membawa surat resmi. Mereka mulai memasang kunci roda pada mobil Wina, dan menyiapkan tali derek untuk mobil Baskara. Semua ini terjadi di area bandara, di depan puluhan pasang mata penumpang dan awak media yang baru saja selesai mendengarkan konferensi pers Alea. "Tidak. Itu mobilku," teriak Wina, berlari ke arah petugas dengan panik. Baskara mengikutinya, berusaha menghentikan proses penarikan. "Hei, kalian tidak bisa melakukan ini. Mobil ini milikku. Semua sudah dibayar." Petugas leasing dengan santai menunjukkan surat perintah penarikan. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Berdasarkan surat perintah dari Pengadilan Niaga dan surat penjaminan dari PT Solusi Teknologi Cipta, mobil ini ditarik karena tunggakan pembayaran jaminan yang sangat besar. Hak kepemilikan telah dialihkan kepada penjamin modal. PT Solusi Teknologi Cipta. Nama itu adalah perusahaan holding utama Alea, yang selama ini mereka kenal sebagai investor misterius yang selalu menyuntikkan dana. Kini, bukan hanya aset kantor yang disita. Aset pribadi mereka, simbol kebanggaan mereka, ditarik paksa di tempat umum. Beberapa jurnalis yang melihat keributan itu segera mendekat, merekam drama penarikan aset itu. "Permisi, Pak, Bu," tanya salah seorang reporter, mengarahkan mikrofon ke wajah Baskara dan Bu Ratna yang tampak berantakan. "Apakah Anda memiliki hubungan dengan PT Solusi Teknologi Cipta atau CEO yang baru diumumkan?" Baskara mendorong mikrofon itu dengan panik. "Tidak. Kami tidak kenal. Ini salah paham." Namun, saat Wina sedang berteriak kepada petugas leasing, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Bu Ratna, pemilik galeri seni tempat Bu Ratna menjual koleksi lukisan mahalnya. "Bu Ratna, saya mohon maaf. Semua lukisan koleksi Anda yang dititipkan di galeri kami harus mengembalikannya segera. Ada surat resmi penyitaan dari pengadilan. Dikatakan bahwa semua koleksi Anda dijadikan jaminan oleh seseorang, namanya Alea." Bu Ratna mendengarkan sambil menahan napas. Matanya liar mencari-cari Alea. Alea masih di lounge, menyelesaikan sesi tanya-jawab dengan para jurnalis terpilih. Ia berbicara tentang rencana besar perusahaannya, sambil sesekali melirik layar besar di pojok lounge yang menayangkan kamera live di luar terminal, di mana Baskara, Bu Ratna, dan Wina sedang bergumul dengan petugas leasing yang menarik mobil mereka. Alea tahu, aksi lockdown dan penyitaan asetnya sudah memakan waktu kurang dari 10 menit sejak ia mengirim pesan kepada Pak Karta dan Dian. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ini adalah aksi balas dendam yang senyap, terencana, dan disaksikan oleh ratusan orang. Saya selalu percaya pada transparansi, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Saya berharap, setelah pengungkapan ini, semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil pelajaran berharga, bahwa integritas dan kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Jangan pernah meremehkan potensi seseorang hanya berdasarkan penampilan atau latar belakang yang Anda tahu. Tutup Alea di podium, senyumnya kini dingin dan penuh kemenangan. Ia melangkah turun dari podium. Dian segera mendekatinya. "Sempurna, Alea." Semua keyword masuk. Dramanya di luar juga sudah direkam oleh tim media kita. Baskara, Bu Ratna, dan Wina sedang diwawancarai. "Wajah mereka luar biasa," bisik Dian. "Bagus. Sekarang, waktunya untuk menyajikan plot twist yang lebih dalam," jawab Alea. "Telepon petugas keamanan bandara. Katakan pada mereka, saya ingin bertemu dengan Baskara dan keluarganya di ruangan VIP bandara. Jangan biarkan mereka pergi. Katakan ini adalah permintaan langsung dari CEO yang baru." Di luar, Baskara sudah kehabisan suara. Ia dan Wina ditinggalkan di tepi jalan bandara, menonton mobil mereka diderek pergi, diliput oleh beberapa media yang kini mencurigai adanya skandal fraud besar. Bu Ratna ambruk di bangku tunggu, menangis tanpa suara. Kehidupan nyaman mereka, kekayaan mereka, dan bahkan reputasi mereka, kini hilang tak tersisa, direnggut oleh wanita yang mereka cap kampungan,
beberapa jam yang lalu. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan bandara yang tegap menghampiri mereka. "Mohon maaf, Bapak Baskara dan Ibu Ratna. Ada permintaan dari pihak manajemen bandara. Anda diminta untuk mengikuti saya. CEO PT Solusi Teknologi Cipta ingin bertemu dengan Anda sekarang juga, secara pribadi." Mereka bertiga saling pandang. Pertemuan pribadi? Setelah semua ini, rasa takut mereka berubah menjadi harapan yang putus asa. Mungkin Alea hanya ingin memberi mereka pelajaran, dan kini akan mengampuni mereka. Mereka segera mengikuti petugas keamanan itu, berjalan melewati puluhan pasang mata yang kini menatap mereka dengan tatapan iba dan menghina. Mereka tidak tahu bahwa ruangan VIP itu bukanlah tempat rekonsiliasi, melainkan ruang sidang informal yang telah disiapkan Alea untuk menjatuhkan putusan terakhir. Baskara, Bu Ratna, dan Wina diantar oleh petugas keamanan melalui lorong rahasia bandara, hingga sampai di sebuah ruangan VIP eksklusif. Ruangan itu didesain mewah, kedap suara, dan memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke landasan pacu. Suasana di dalam ruangan itu terasa kontras dengan kekacauan dan kepanikan yang baru saja mereka alami. Mereka bertiga memasuki ruangan dengan langkah gontai, penampilan mereka terlihat kacau setelah insiden penarikan mobil di depan publik. Di tengah ruangan, duduklah Alea. Ia tidak berdiri menyambut mereka, tetapi tetap duduk tegak di sofa tunggalnya, memegang secangkir teh panas, seolah-olah ia sedang menunggu kedatangan tamunya, bukan keluarga suaminya. Di sebelahnya, duduk Pak Karta, pengacara Chief Legal Officer perusahaan Alea, yang tampak formal dan dingin, membawa sebuah briefcase hitam tebal. Alea kini mengenakan blazer putih bersih dan perhiasan minimalis yang tampak elegan. Sangat berbeda dari wanita kampung yang mereka kenal. Aura kekuasaan yang dipancarkannya begitu kuat hingga membuat Baskara, Bu Ratna, dan Wina merasa seperti murid sekolah yang dipanggil menghadap kepala sekolah. Bu Ratna, yang masih diliputi kemarahan dan penyangkalan, adalah yang pertama membuka suara. "Alea, apa-apaan ini? Kau pikir kau sedang bermain drama? Kembalikan mobil kami. Kembalikan akses rekening Baskara sekarang juga," seru Bu Ratna. Ia mencoba mendekati Alea, tetapi Pak Karta segera berdiri, menghalangi jalannya dengan tatapan tanpa emosi. "Mohon jaga jarak, Bu Ratna. Anda sedang berada di properti milik klien saya, dan pertemuan ini direkam secara resmi untuk keperluan legal," kata Pak Karta, suaranya pelan tetapi mengandung ancaman yang jelas. Alea menyesap tehnya perlahan. Ia menatap Baskara yang tampak paling hancur dan putus asa. "Duduklah, Baskara. Kita bicara dari hati ke hati, seperti yang selalu kau minta, hanya saja, kali ini tanpa kebohongan dan tanpa pura-pura," ujar Alea, suaranya tetap tenang. Baskara dengan ragu duduk di sofa di seberang Alea, sementara Bu Ratna dan Wina terpaksa ikut duduk, meskipun mereka masih gemetar. "Jelaskan, Alea, apa maksud dari semua ini? Kenapa kau harus membuat malu kami di depan umum? Kau bilang kau mencintaiku," tuntut Baskara, berusaha menggunakan senjata terakhirnya, klaim atas perasaan Alea. Alea tersenyum pahit. "Mencintaimu? Tentu. 5 tahun yang lalu, aku sangat mencintaimu, Baskara. Tapi cinta tidak bisa dijadikan perisai untuk melindungi pengkhianatan, dan kartu kredit tak terbatas untuk menutupi kebohongan. Kau meremehkan aku, dan ibumu serta Wina menghinaku setiap hari. Apakah itu yang kau sebut cinta?" Alea kemudian beralih fokus, tatapannya kini menembus ke inti permasalahan. "Aku tidak memintamu datang untuk curhat tentang perasaanku. Aku memintamu datang untuk mendengar laporan keuangan dan putusan hukum tentang kebangkrutanmu." Pak Karta membuka briefcase hitam dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Kami memiliki waktu 10 menit untuk menjelaskan kepada Anda, Tuan Baskara, dan keluarga Anda, apa yang sebenarnya terjadi." Pak Karta mulai menjelaskan dengan bahasa yang dingin dan legalistik. Ia merinci bagaimana selama 5 tahun terakhir, startup milik Alea, melalui berbagai perusahaan cangkang dan investasi rahasia, telah menjadi penjamin modal utama dan bahkan penyuntik dana darurat untuk perusahaan properti Baskara. Total investasi dan pinjaman yang telah disalurkan klien saya mencapai angka lebih dari 5 kali lipat nilai total aset yang Anda klaim miliki saat ini, Tuan Baskara. Semua dicatat sebagai utang piutang perusahaan, bukan uang istri untuk suami,
Jelas Pak Karta. Bu Ratna menyela, semua itu kan atas nama Baskara. Itu harta Baskara. Kenapa Alea bisa menariknya? Alea memandang Bu Ratna dengan tatapan tajam. Itu bukan harta Baskara, Bu. Itu adalah jaminan. Aku memberimu tali untuk berenang di lautan uang, tapi saat kau mencoba memotong tali itu dan membiarkan aku tenggelam, aku harus menariknya kembali, dan kau pun ikut tenggelam bersamaku. Itu namanya risiko bisnis. Wina mulai menangis. Tapi mobilku. Mobil itu dibayar lunas. Mobil itu adalah aset leasing dengan jaminan saham perusahaan Baskara yang sudah lama dijual ke klien saya. Hak kepemilikan Anda hanyalah hak pakai yang bisa ditarik kapan saja terjadi kasus default atau penyalahgunaan dana, jawab Pak Karta tegas. Saat Pak Karta sedang menjelaskan detail kepemilikan rumah mereka, ponsel Baskara berdering. Itu adalah nomor hotline dari bank tempat ia mengambil pinjaman ratusan juta yang tadi disebutkan Alea. Baskara mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di seberang sana sangat formal, namun menakutkan. Selamat siang, Bapak Baskara. Kami dari Divisi Khusus Kredit Bank X. Kami telah menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan penjamin Anda, bahwa mereka telah mencabut semua jaminan dan penanggungan pinjaman Anda. Kami harus segera meminta Anda untuk melunasi seluruh saldo pinjaman Anda, yang kini mencapai 4,5 miliar rupiah, dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak, kami terpaksa mengambil jalur hukum dan menyita aset yang tersisa. 4,5 miliar rupiah. Baskara menjatuhkan ponselnya lagi. Wajahnya kini tidak hanya pucat, tetapi benar-benar membiru. Ia baru tahu, utangnya bukan hanya ratusan juta, tetapi sudah membengkak menjadi miliaran, dan semua itu selama ini ditanggung diam-diam oleh jaminan rahasia Alea. Panggilan panik dari bank dan kejatuhan ekonomi itu baru saja terjadi, live di hadapan Alea. Bu Ratna berteriak histeris, menyambar ponsel Baskara. Tunggu. Anda salah orang. Anak saya Baskara adalah pengusaha sukses. Dia tidak punya hutang. Maaf, Bu. Kami punya semua dokumen penjaminan dari PT Solusi Teknologi Cipta. Seluruhnya sudah ditarik. Sekarang, utang ini adalah tanggung jawab tunggal Bapak Baskara, jawab petugas bank tersebut, menutup telepon. Bu Ratna jatuh berlutut di lantai. Mimpi buruk finansial mereka kini menjadi kenyataan. Kau yang melakukannya, Alea. Kau ingin membunuh kami, teriak Bu Ratna. Alea bangkit dari sofa. Ia berjalan ke jendela kaca besar, memandang ke landasan pacu, di mana sebuah jet pribadi berwarna putih bersih baru saja bersiap untuk lepas landas. Aku tidak membunuh kalian, Bu Ratna. Aku hanya membiarkan kalian menghadapi kenyataan yang sudah kalian ciptakan sendiri. Kalian ingin aku kembali ke tempat asalku yang kampung dan miskin, kan? Itu adalah impian kalian. Sekarang, aku memberi kalian kesempatan yang sama. Mulai hidup dari nol, tanpa ilusi kekayaan yang kubangunkan untuk kalian. Alea menoleh ke Baskara, tatapannya penuh penyesalan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk 5 tahun hidupnya yang sia-sia. Aku punya penerbangan penting ke luar negeri, Baskara. Bukan dengan tiket bus yang kau batalkan, tapi dengan jet pribadi yang baru saja diatur oleh rekan bisnisku. Aku CEO, dan aku tidak punya waktu untuk drama picisan ini lagi, ujar Alea. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu, Baskara. Setelah semua ini, setelah kau tahu siapa aku, apakah kau masih akan mengklaim diriku sebagai istrimu, atau kau akan membiarkan aku pergi dengan semua yang sudah kupertaruhkan? Tanya Alea, nadanya menantang. Baskara tersentak. Ia melihat jet pribadi di landasan pacu. Ia melihat Alea yang kini adalah Ratu Tek. Ia melihat Bu Ratna dan Wina yang menangis di lantai, menyadari mereka tidak punya apa-apa lagi selain dirinya. Di momen kehancuran total itu, Baskara, yang selalu serakah dan pengecut, membuat pilihan yang paling pragmatis. Alea, aku mohon. Jangan pergi. Jangan ceraikan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku akan membuat ibuku dan Wina diam. Aku hanya ingin kau kembali. Kami butuh kamu. Mohon Baskara, suaranya putus asa. Ia memilih untuk bergantung pada kekayaan Alea, daripada mengambil kembali harga dirinya yang sudah hancur. Alea tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan,
seolah sudah menduga jawaban itu. Pilihan yang menarik, Baskara. Kau memilih bergantung pada wanita yang kau hina, daripada mengambil kembali kehormatanmu. Bagus. Pak Karta, panggil Alea. Batalkan proses perceraian sekarang juga. Saya tidak akan menceraikannya. Bu Ratna dan Wina terkejut. Mereka mengira Alea akan mengajukan gugatan cerai. Tapi, lanjut Alea, menoleh ke Baskara. Keputusan untuk tidak bercerai bukan berarti semuanya kembali normal. Ini baru awal dari babak baru. Kau dan keluargamu harus menerima hidup di bawah kendaliku sepenuhnya. Tanpa syarat, tanpa bantahan. Alea berjalan menuju pintu keluar. Pak Karta meletakkan dokumen kontrak pernikahan baru yang tebal di atas meja di depan Baskara, lalu mengikuti Alea. Silakan baca dan tanda tangani dokumen itu. Anda punya waktu 24 jam untuk keluar dari rumah yang kini sudah sah menjadi aset klien saya. Setelah itu, Alea akan menghubungi Anda untuk membicarakan kontrak pernikahan baru dan status Anda sebagai suami dari seorang CEO. Selamat menjalani hidup baru, Tuan Baskara. Tutup Pak Karta, meninggalkan Baskara, Bu Ratna, dan Wina sendirian di ruangan itu, dikelilingi oleh kehancuran ekonomi dan psikologis yang mutlak. Setelah Alea dan Pak Karta meninggalkan ruang VIP bandara, meninggalkan Baskara, Bu Ratna, dan Wina dalam reruntuhan emosional dan finansial, keheningan menyelimuti ruangan. Di hadapan mereka, tergeletak dokumen tebal berjudul Perjanjian Pernikahan dan Kemitraan Bisnis edisi khusus. Dokumen itu bukan surat cerai, tetapi adalah penjara hukum yang didesain dengan sangat cerdas oleh Alea. Baskara, dengan tangan gemetar, mulai membaca kontrak itu. Setiap pasal terasa seperti rantai yang mengikat lehernya. Alea tidak meminta cerai, tetapi ia telah menuntut hak kontrol mutlak. Kontrak itu secara garis besar menyebutkan kepemilikan aset mutlak. Semua aset, properti, dan kendaraan yang saat ini mereka gunakan adalah milik PT Solusi Teknologi Cipta, milik Alea, dan diberikan status pinjam pakai kepada Baskara dan keluarganya. Batasan finansial, Baskara, Bu Ratna, dan Wina hanya mendapatkan uang saku bulanan yang jumlahnya sangat kecil, hanya cukup untuk kebutuhan dasar dan transportasi umum. Segala bentuk kemewahan, liburan, atau pembelian di atas nominal tertentu harus disetujui secara tertulis oleh Alea. Klausul kehormatan dan reputasi. Baskara dan keluarganya tidak diizinkan mengeluarkan komentar negatif, meremehkan, atau mencampuri urusan pribadi dan bisnis Alea. Pelanggaran terhadap klausul ini akan segera memicu pengaktifan kembali gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi miliaran rupiah. Tempat tinggal. Mereka harus pindah ke properti lain milik Alea yang jauh lebih kecil dan sederhana, sebagai rumah dinas sementara, dalam waktu 24 jam. Rumah mewah yang mereka tempati akan segera dipersiapkan untuk dijual oleh Alea. Bu Ratna, yang membaca kontrak itu melalui bahu Baskara, meratap. Ini namanya perbudakan. Dia membuat kita hidup seperti pengemis di bawah kendalinya. Kita tidak bisa menerima ini, seru Bu Ratna. Wina, yang selalu mengutamakan penampilan, menatap sedih pada dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa pergi ke kafe tanpa mobil dan tanpa uang untuk membeli kopi mahal? Reputasiku akan hancur. Baskara tahu mereka tidak punya pilihan. Hutang bank 4,5 miliar rupiah masih menggantung. Mereka tidak punya uang sepeser pun, dan semua aset mereka sudah disita. Jika mereka menolak kontrak ini, Alea akan menceraikannya dan membiarkan mereka menghadapi tuntutan hukum dan kehancuran finansial total. Mereka akan kehilangan segalanya, termasuk rumah, dan Baskara akan berakhir di penjara karena pinjaman yang gagal bayar. Kita harus menandatanganinya, Bu, kata Baskara putus asa. Ini adalah satu-satunya jalan agar kita tidak masuk penjara. Paling tidak, kita masih punya tempat tinggal dan makanan. Alea memberikan kita kesempatan kedua, dengan caranya. Bu Ratna akhirnya menyerah, wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Mereka menandatangani kontrak itu dengan hati yang hancur, menyerahkan kendali penuh hidup mereka kepada Alea, wanita yang mereka ejek dan remehkan. Kekacauan di bandara itu kemudian menjadi berita utama di semua portal berita nasional. Berita tentang pengumuman CEO rahasia, dibarengi dengan rekaman video penarikan mobil mewah di area bandara, menciptakan gosip liar di masyarakat. Hype tentang Alea si Ratu Tech melambung tinggi,
sementara reputasi Baskara dan keluarganya jatuh ke titik nadir. Sore harinya, Baskara, Bu Ratna, dan Wina tiba di rumah mewah mereka. Listrik, air, dan internet memang sudah mati total. Suasana di rumah itu mencekam, gelap, dan panas. Mereka mendapati di depan pintu rumah mereka sudah menunggu sebuah truk pengangkut barang besar. Di samping truk itu, ada 2 orang petugas berseragam dari perusahaan pemindahan barang, dan seorang notaris. Notaris itu menyerahkan kunci kepada Baskara, kunci sebuah rumah sederhana di kompleks perumahan kelas menengah di pinggiran kota. Ini adalah alamat baru Anda, Tuan Baskara. Kami diberi waktu sampai tengah malam untuk mengosongkan rumah ini dan mengemas barang-barang Anda. Hanya barang-barang pribadi yang boleh dibawa. Barang-barang yang termasuk dalam daftar aset pinjam pakai, seperti furnitur mewah, elektronik built-in, dan koleksi seni, harus ditinggalkan. Bu Ratna menjerit melihat lukisan kesayangannya dicabut dari dinding dan ditandai sebagai aset sitaan. Wina berteriak saat petugas mengosongkan lemari pakaian brandednya, hanya menyisakan beberapa potong pakaian standar yang dibeli Alea beberapa tahun lalu. Semua barang mahal mereka, yang merupakan simbol status, kini direnggut secara sistematis. Malam itu, mereka bertiga dipaksa tidur di rumah yang gelap dan kosong, di atas lantai marmer yang dingin, hanya ditemani beberapa koper berisi pakaian biasa. Mereka tidak bisa mandi, tidak bisa menghubungi siapapun, dan tidak bisa makan makanan mewah. Keesokan harinya, subuh-subuh, mereka diangkut oleh mobil pick-up ke rumah baru mereka. Rumah itu kecil, dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan halaman seadanya. Rumah itu bersih, layak huni, tetapi jauh dari standar kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Di sana, mereka hanya diberikan budget belanja mingguan yang harus dicatat dan dilaporkan kepada Pak Karta. Bu Ratna, yang dulunya seorang sosialita berkelas, kini harus mencuci piringnya sendiri, dan Wina harus mencuci pakaiannya sendiri tanpa bantuan asisten rumah tangga atau mesin pengering canggih. Baskara, yang dulunya adalah pengusaha arogan, kini hanya bisa duduk termenung di ruang tamu sempit, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi reputasinya yang hancur karena skandal finansial dan gosip media, membuat semua pintu tertutup. Hidup mereka benar-benar berada di bawah kendali penuh Alea. Setiap uang yang mereka keluarkan, setiap langkah yang mereka ambil, diawasi. Bu Ratna dan Wina, yang dulunya selalu mengejek Alea, kini bersikap sangat sopan dan takut. Mereka tahu, satu kata salah bisa membuat mereka kehilangan semua yang tersisa. 2 hari setelah kepindahan mereka, Baskara menerima telepon dari Pak Karta. Alea ingin mengadakan pertemuan formal pertama mereka, setelah ia kembali dari perjalanannya. Pertemuan itu diadakan di kantor pusat baru PT Solusi Teknologi Cipta, sebuah gedung pencakar langit megah di pusat kota. Baskara, Bu Ratna, dan Wina harus menempuh perjalanan panjang dengan transportasi umum, sebuah siksaan bagi mereka yang terbiasa menggunakan mobil mewah berpendingin udara. Ketika mereka akhirnya tiba, mereka dibawa ke ruang rapat yang megah dan transparan, yang menawarkan pemandangan seluruh kota Jakarta. Di sana, Alea duduk di kursi kepala meja, dikelilingi oleh para eksekutifnya. Alea kini tampak lebih formal dan dingin dari sebelumnya. Ia tidak menatap Baskara dengan kehangatan seorang istri, tetapi dengan pandangan seorang CEO kepada bawahan atau asetnya. Selamat datang, Tuan Baskara. Saya harap Anda dan keluarga sudah menyesuaikan diri dengan tempat tinggal baru, sapa Alea datar. Bu Ratna segera merespons dengan nada yang penuh kepura-puraan manis. Alea, nak, kami sangat menyesal. Kami tahu kami sudah salah. Terima kasih kau masih mau menampung kami. Kami janji akan bersikap baik. Kapan kami bisa kembali ke rumah lama? Alea tersenyum sinis. Rumah lama? Rumah itu sudah dijual, Bu Ratna, dan soal bersikap baik, itu adalah kewajiban Anda di bawah kontrak pernikahan yang sudah Anda tanda tangani. Alea kemudian memaparkan tugas baru Baskara, ia akan dipekerjakan sebagai staf magang di divisi logistik perusahaannya. Dengan gaji yang sangat kecil, jauh di bawah standar pasar, dan pekerjaan yang menuntut fisik, tujuannya hanya satu, untuk membalas hutang moral dan finansial yang telah ia ciptakan. Kau akan bekerja untukku, Baskara. Kau akan melihat bagaimana sebuah perusahaan dijalankan, bukan hanya bagaimana uang dihabiskan.
Kau tidak akan menerima perlakuan khusus. Aku akan memastikan kau merasakan setiap tetes peluh yang kucurahkan untuk membangun semua ini, yang selama ini kau nikmati tanpa kerja keras, kata Alea. Bhaskara terpaksa menerima tawaran itu, menundukkan kepalanya, menyadari bahwa ia kini telah menjadi suami budak yang hidup di bawah telapak kaki Alea. Alea telah memenangkan perang. Ia tidak menceraikan Bhaskara, tetapi ia mengambil alih segala yang dimilikinya dan mengubahnya menjadi bidak catur dalam permainan hidupnya. Ratu Tek telah kembali ke kerajaannya, dan Bhaskara, Buratna, serta Wina, dipaksa hidup dalam penyesalan yang harus mereka hadapi setiap hari. Setelah badai finansial mereda, Alea mengerti bahwa untuk mengamankan posisinya secara permanen dan menutup celah bagi Bhaskara untuk kembali ke kehidupan lamanya, ia harus melakukan pengakuan di hadapan media dan keluarga secara final. Keputusan ini bukan hanya untuk bisnis, tetapi untuk membersihkan nama baiknya dan menjadikan kisahnya sebagai pelajaran publik. Beberapa hari setelah kembali dari perjalanan bisnis, Alea mengadakan wawancara eksklusif yang sangat dinantikan dengan salah satu channel berita ekonomi terkemuka di ruang kantornya yang megah. Wawancara itu disiarkan secara langsung dan menjadi perhatian utama publik, yang kini mengagumi sosok Ratu Tek yang misterius itu. Alea tampil memesona, tetapi dengan keseriusan yang menusuk. Ia menceritakan perjalanannya membangun perusahaan dari nol, sambil secara perlahan mengungkap alasan di balik kerahasiaan identitasnya. Ia memilih kata-kata dengan sangat hati-hati, menghindari penyebutan nama, tetapi memberikan konteks yang sangat jelas. Saya memilih untuk tetap di balik layar selama bertahun-tahun bukan karena takut gagal, tetapi karena takut pengkhianatan, kata Alea, suaranya dipenuhi emosi yang tertahan. Saya tidak ingin perjuangan dan kekayaan saya dieksploitasi oleh orang-orang yang saya sayangi, yang ironisnya, justru meremehkan saya. Bagi mereka, saya hanya wanita kampung yang seharusnya sibuk di dapur, sementara mereka menghabiskan uang yang bahkan bukan milik mereka. Alea kemudian secara samar menyentuh insiden bandara, memposisikannya sebagai titik balik. Ketika Anda mencapai titik di mana impian dan jalan hidup Anda dibatalkan secara terang-terangan, hanya untuk memuaskan kebodohan dan keserakahan, Anda harus mengambil keputusan drastis. Kerahasiaan itu bukan lagi perisai, melainkan beban. Dan saat itu, saya memutuskan untuk menunjukkan, wanita kampung ini adalah seorang CEO yang siap menarik semua aset dan menuntut keadilan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua wanita yang pernah diremehkan. Saat Alea berbicara, di ruangan kontrol kantor yang terpisah, Bhaskara, Buratna, dan Wina dipaksa menonton siaran itu sebagai bagian dari tugas adaptasi mereka. Mereka harus menyaksikan bagaimana cerita personal mereka, yang memalukan, kini diubah oleh Alea menjadi sebuah narasi power and success yang inspiratif bagi dunia. Bhaskara duduk tegak, berkeringat dingin. Setiap kata yang diucapkan Alea, setiap tatapan mata, adalah peluru yang menembus reputasinya. Ia tahu, meskipun Alea tidak menyebut namanya, seluruh dunia sudah tahu. Bhaskara adalah suami pengkhianat yang hidup dari uang istrinya, yang kini harus bekerja di gudang logistik perusahaannya sendiri. Sementara itu, di sela-sela wawancara, Alea diminta oleh pewawancara untuk menunjukkan sosok suaminya. Bhaskara dipanggil masuk ke dalam studio. Buratna dan Wina yang melihatnya melalui monitor menahan napas. Mereka berharap Bhaskara memanfaatkan momen ini untuk membela diri. Namun, Bhaskara berjalan ke sisi Alea dengan langkah kaku. Ia tidak berani menatap mata Alea. Alea tersenyum lembut, senyum palsu yang ia tujukan kepada kamera. Inilah suami saya, Bhaskara, kata Alea. Dia adalah support system terpenting saya selama bertahun-tahun. Dia saat ini sedang dalam proses pemulihan dan penyesuaian diri. Kami berdua berkomitmen untuk melanjutkan pernikahan ini atas dasar prinsip integritas dan kejujuran. Alea menekan kata, integritas dan kejujuran, seolah-olah memberikan peringatan terakhir. Ia tidak menceraikannya, tetapi ia memperlakukannya seperti pajangan yang harus dipamerkan dan dikendalikan. Bhaskara tidak diizinkan berbicara sepatah kata pun, hanya berdiri diam, wajahnya memerah karena malu yang tak terhingga. Pengakuan Alea di hadapan media itu menjadi headline selama berminggu-minggu. Kisah, Alea versus suami pengeksploitasi, menjadi viral. Bhaskara tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga semua kehormatannya di mata rekan kerja dan publik.
Ia dipaksa hidup dalam bayang-bayang Alea, sebagai bukti hidup dari cerita pembalasan dendamnya yang sempurna. Di rumah kecil mereka, Bu Ratna dan Wina tidak berani protes. Mereka terikat kontrak pernikahan, dan pengakuan Alea di media telah menjadi pengakuan di hadapan keluarga yang paling kejam. Mereka menyadari, mereka tidak hanya melawan seorang istri, tetapi melawan sebuah imperium yang siap menghancurkan mereka dengan satu kali siaran langsung. Kehidupan Baskara, Bu Ratna, dan Wina di rumah kecil di pinggiran kota telah berubah drastis menjadi realitas yang brutal. Kekacauan finansial dan exposure media telah merenggut ilusi kenyamanan mereka, memaksa mereka menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Babak baru ini adalah siklus penyesalan dan kepatuhan yang harus mereka jalani di bawah kontrak pernikahan yang didikte oleh Alea. Rutinitas harian Baskara kini diawali pukul 5 pagi. Ia harus bersiap untuk menempuh perjalanan menggunakan angkutan umum selama hampir 2 jam menuju kantor pusat PT Solusi Teknologi Cipta. Bukan untuk duduk di ruang direktur berkarpet tebal, melainkan di gudang logistik, mengenakan seragam lusuh, dan bertugas memantau keluar masuknya hardware dan peralatan kantor. Gaji yang ia terima hanyalah upah minimum regional, yang sebagian besar langsung dipotong untuk biaya administrasi hutang yang tertunda. Bu Ratna dan Wina juga tidak luput. Tugas mereka di rumah kecil itu diatur oleh checklist mingguan yang dikirimkan oleh asisten Alea. Mereka harus membersihkan rumah, mencuci pakaian mereka sendiri, tanpa mesin pengering, dan mengelola anggaran belanja mingguan yang sangat ketat. Uang saku yang diberikan Alea, yang nilainya setara dengan uang jajan anak SMP, dihabiskan sepenuhnya untuk kebutuhan pokok seperti beras dan sayuran murah. Baskara menghadapi kenyataan di gudang. Ia yang dulunya dimanjakan dengan kopi mahal dan kursi ergonomis, kini harus mengangkat kardus, berinteraksi dengan buruh pabrik, dan menerima perintah dari supervisor yang usianya jauh lebih muda. Para pekerja di sana tidak berani meremehkannya secara terang-terangan karena statusnya sebagai suami CEO. Tetapi tatapan iba dan bisik-bisik yang menyertai setiap langkahnya jauh lebih menyakitkan daripada hinaan terbuka. Suatu sore, Baskara mencoba mendekati Alea yang sedang meninjau gudang. Ia berharap mendapatkan sedikit belas kasihan, atau setidaknya makanan siang yang layak. "Alea," panggil Baskara, suaranya pelan dan putus asa. "Aku sudah bekerja keras. Aku sudah menaati semua aturan. Bisakah aku mendapatkan sedikit tambahan uang saku? Atau setidaknya, aku bisa menggunakan mobil perusahaan untuk sekali-sekali." Alea, yang berdiri mengenakan jas haute couture dan dikelilingi oleh manajer tingkat atas, hanya menatapnya sekilas. Tatapannya datar, tanpa emosi seorang istri. "Tuan Baskara," jawab Alea, menggunakan panggilan formal di depan karyawannya. "Anda digaji sesuai dengan beban kerja Anda, yang mana itu sudah di atas rata-rata. Mobil adalah fasilitas. Anda harus membuktikan bahwa integritas Anda sebanding dengan fasilitas itu. Sampai utang moral dan finansial Anda lunas, Anda akan mendapatkan apa yang Anda pantas dapatkan. Teruslah bekerja." Alea berbalik dan pergi, meninggalkan Baskara dengan wajah yang tercoreng rasa malu di depan semua rekan kerjanya. Baskara menyadari, Alea tidak akan pernah memberinya kehangatan atau kenyamanan lagi. Ia kini hanyalah sebuah alat untuk pertunjukan pembalasan dendamnya. Sementara itu, Bu Ratna menghadapi kenyataan yang berbeda. Ia mencoba mempertahankan kontak dengan kelompok sosialita lamanya, tetapi usahanya sia-sia. Setelah insiden di bandara dan liputan media yang memalukan, semua mantan temannya menjauh. Teleponnya tidak dijawab, dan undangan grup sosialita telah memblokirnya. Reputasi sebagai mertua yang menghina CEO sukses telah menghancurkan citra dirinya sepenuhnya. Wina mencoba melamar pekerjaan, tetapi latar belakangnya sebagai pengangguran mewah dan skandal keluarganya membuatnya ditolak mentah-mentah di mana-mana. Ia terpaksa hanya bisa menghabiskan waktu di rumah, membersihkan rumah, dan memasak makanan sederhana untuk dirinya dan ibunya. Sebuah pekerjaan yang dulu selalu ia hina sebagai pekerjaan orang kampung. Suatu malam, Wina membuka laptop butut yang dibelikan Alea. Ia melihat akun media sosial Alea, yang kini dipenuhi pujian dan kekaguman. Alea baru saja memenangkan penghargaan sebagai Visionary Leader of the Year. Wina kemudian membuka media sosial pribadinya, yang kini dipenuhi komentar pedas dari netizen, menyebutnya ipar penyabotase dan
wanita matre. Ia menangis. Ia menyadari, Alea tidak hanya mengambil uang mereka, tetapi juga mengambil hak mereka untuk dihormati di masyarakat. Bu Ratna yang melihat putrinya menangis, mendekat. Ia kini tidak lagi menyalahkan Alea, melainkan menyalahkan dirinya sendiri dan Baskara. Kita yang salah, Win, bisik Bu Ratna, suaranya kini penuh penyesalan. Kita terlalu sombong. Kita mengira dia lemah. Kita mengira dia bodoh. Kita mengira uang dan kekuasaan itu mutlak milik kita. Tapi ternyata, dia lebih pintar, lebih kaya, dan jauh lebih kuat dari kita semua. Ia melihat foto Alea di layar laptop Wina, foto seorang CEO yang tersenyum dingin di podium. Kita harus menerima ini, Nak. Ini adalah hukuman yang pantas kita dapatkan. Kita harus hidup seperti ini sampai dia mengampuni kita. Atau sampai dia benar-benar bosan dengan kita, kata Bu Ratna. Pada akhir bab ini, Baskara, Bu Ratna, dan Wina tidak lagi mencoba melawan. Mereka tidak lagi mencari celah hukum. Mereka telah sepenuhnya memasuki fase penerimaan dan penyesalan. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup adalah dengan menjalankan setiap perintah Alea dan hidup sebagai bayangan di bawah kekuasaan Ratu Tek. Kehancuran ekonomi dan sosial mereka sudah tuntas. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan yang harus mereka telan setiap hari di rumah sederhana itu. 6 bulan telah berlalu sejak Baskara, Bu Ratna, dan Wina dipaksa hidup di bawah kendali ketat Alea. Kehidupan di rumah kecil itu telah mengikis habis sisa-sisa kesombongan mereka. Mereka telah terbiasa dengan jadwal kerja keras, uang saku minim, dan isolasi sosial. Penyesalan mereka bukan lagi teriakan histeris, melainkan keheningan yang mencekam dan rasa bersalah yang menusuk. Baskara, yang bekerja di gudang, kini terlihat jauh lebih kurus dan matanya sayu. Ia telah belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Ia sempat sakit karena kelelahan, tetapi Alea hanya mengirimkan pesan singkat berisi, fasilitas kesehatan diatur sesuai standar pegawai magang. Tidak ada kehangatan seorang istri. Baskara mengerti, ia masih menjalani hukuman. Bu Ratna, yang dulunya tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah, kini ahli dalam membersihkan rumah dan memasak makanan hemat. Ia seringkali duduk termenung, menatap pakaian lusuh yang ia kenakan, membandingkannya dengan gaun-gaun mahalnya di masa lalu. Ia benar-benar menghadapi kenyataan bahwa dialah yang telah menghancurkan masa depan anak-anaknya. Suatu hari, Baskara menerima email resmi dari Pak Karta. Alea ingin mengadakan sidang keluarga, bukan di kantornya yang megah, tetapi di rumah mereka yang sederhana, pada malam minggu itu. Malam itu, ruangan tamu sempit mereka terasa sangat formal. Alea tiba sendirian, mengenakan dress kasual namun elegan. Ia melihat kondisi rumah yang bersih dan terawat dengan baik, serta Bu Ratna dan Wina yang kini bersikap patuh. Alea duduk di sofa tunggal yang sederhana, sementara Baskara, Bu Ratna, dan Wina duduk bersebelahan, tampak tegang dan pasrah. Alea memulai tanpa basa-basi. Saya tidak di sini untuk mengancam atau menghukum lagi. Saya di sini untuk melihat kemajuan dan memberikan sebuah penawaran baru. Alea menatap mata Baskara. Baskara, laporan kerjamu di divisi logistik sudah kuperiksa. Kau tidak menunjukkan bakat kepemimpinan, tetapi kau menunjukkan ketekunan dan kepatuhan. Utang finansialmu di bank sudah kulunasi secara sepihak untuk menjaga reputasi perusahaanku. Namun, utang moral dan biaya hidup kalian selama 6 bulan terakhir telah dicatat. Baskara menundukkan kepala. Saya mengerti, Alea. Saya akan terus bekerja keras untuk membayar semuanya. Alea kemudian menoleh ke Bu Ratna. Bu Ratna, kau sekarang tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan. Kau tahu bagaimana rasanya diremehkan oleh lingkunganmu sendiri. Apakah kau sudah benar-benar menyesal atas semua kata-kata dan tindakanmu yang meremehkan diriku? Bu Ratna tidak menjawab dengan retorika atau pembelaan diri. Ia hanya terisak pelan. Saya menyesal, Alea. Saya benar-benar menyesal. Saya terlalu sombong. Saya pikir harga diriku diukur dari uang. Saya mohon maaf, Nak. Atas nama seorang ibu, saya mohon maaf, kata Bu Ratna, suaranya tulus dan penuh air mata penyesalan. Wina ikut menimpali. Saya juga minta maaf, Kak Alea.
Saya sudah menghubungi beberapa influencer untuk menghapus postingan lama yang menghinamu. Saya benar-benar malu. Saya telah belajar bagaimana caranya hidup mandiri. Alea mengamati mereka dengan tatapan dingin selama beberapa saat, mencoba mencari kebohongan. Namun, ia melihat ketulusan yang sesungguhnya. 6 bulan penderitaan telah mengubah mereka. Alea kemudian membuka clutch kecilnya dan mengeluarkan 2 dokumen dan sebuah kartu. Ini adalah penawaran baru dariku, kata Alea. Dokumen pertama adalah surat pemutusan hubungan kerja Baskara dari gudang logistik, tetapi dengan catatan rekomendasi kerja yang sangat baik. Kau bebas, Baskara. Kau bisa mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan bakatmu, atau mencoba membangun bisnismu sendiri. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Kau harus mandiri. Dokumen kedua adalah surat hibah kepemilikan rumah sederhana ini. Rumah ini kini sepenuhnya milik Bu Ratna dan Wina. Kalian tidak perlu membayar sewa lagi. Kalian memiliki tempat berlindung. Kalian boleh tinggal di sini selamanya, atau menjualnya untuk memulai hidup baru di kota lain. Itu adalah pilihan kalian. Bu Ratna dan Wina terkejut. Mereka mengira Alea akan terus menyiksa mereka. Ini adalah kebebasan yang tidak mereka duga. Lalu, Alea memberikan kartu yang ada di tangannya kepada Baskara. Itu adalah sebuah kartu identitas resmi. Ini adalah kartu akses permanen. Anda bisa mengunjungi saya di kantor pusat kapan saja Anda mau. Saya akan tetap menjadi istrimu, Tuan Baskara. Saya telah berjanji. Kita tidak akan bercerai. Baskara menatap kartu itu, lalu menatap Alea. Kenapa, Alea? Kenapa kau tidak menceraikanku? Setelah semua yang kami lakukan padamu? Alea tersenyum, bukan senyum sinis yang dulu, melainkan senyum yang menunjukkan kekuatan. Karena aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan happy ending yang mudah, Baskara. Menceraikanmu hanya akan membuatku bebas, sementara kau juga bebas dari bayang-bayangku. Aku memilih untuk tetap menjadi ratu dalam pernikahan ini. Aku akan tetap menjadi istrimu, agar kau, Bu Ratna, dan Wina, harus hidup setiap hari dengan pengingat bahwa wanita yang paling kalian hina adalah orang yang memegang kunci kehidupan dan kehormatan kalian. Alea bangkit. Kalian bebas dari kontrol finansial, tetapi kalian terikat oleh kontrak kehormatan. Sekali lagi kalian melanggar batasan, kontrak pernikahan ini akan diubah menjadi gugatan cerai dan tuntutan finansial yang akan membuat kalian bangkrut seumur hidup. Pilihlah jalan hidup kalian dengan bijak. Alea berpamitan. Baskara, Bu Ratna, dan Wina memandang kepergiannya. Wajah mereka dipenuhi rasa syukur yang campur aduk dengan rasa takut abadi. Mereka kini bebas secara finansial, tetapi terikat selamanya oleh rasa hutang budi dan kontrol psikologis yang jauh lebih kuat daripada uang. 3 tahun telah berlalu sejak sidang keluarga di rumah kecil itu. Waktu telah membuktikan ketulusan penyesalan dan keteguhan komitmen Alea. Alea kini bukan hanya ratu tech di Indonesia, tetapi salah satu tokoh teknologi terkemuka di Asia. Kehidupan Alea penuh dengan kesibukan dan pencapaian, tetapi ia selalu menjaga status pernikahannya dengan Baskara, tetap menikah, tetapi hidup terpisah secara emosional dan fisik. Alea menjalani perannya sebagai CEO dan istri, sebuah anomali yang dipahami oleh publik sebagai pilihan seorang wanita kuat yang memilih untuk mengontrol takdirnya sendiri, bukan melarikan diri dari masalah. Baskara telah menemukan jalannya. Berbekal uang dari penjualan rumah hibah Alea, ia memulai bisnis kecil-kecilan di bidang konsultasi manajemen. Ia menjadi sosok yang lebih rendah hati, bekerja keras, dan menjauhi kemewahan. Ia sesekali menggunakan kartu akses yang diberikan Alea untuk bertemu di kantor, bukan sebagai suami yang menuntut, tetapi sebagai rekan yang ingin berbagi kabar dan mengucapkan terima kasih. Ia tidak lagi mencintai Alea seperti obsesi masa lalu, tetapi ia menghormati dan memujanya karena telah memberinya kesempatan kedua untuk menjadi pria yang lebih baik. Bu Ratna dan Wina juga telah berubah total. Dengan uang sisa penjualan rumah hibah Alea, mereka pindah ke kota lain yang lebih tenang dan membuka usaha catering kecil yang sederhana. Mereka bekerja keras, hidup hemat, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Bu Ratna yang dulunya gemar menghina, kini sering mengirimkan makanan buatan tangannya ke kantor Alea melalui kurir, sebagai bentuk rasa terima kasih dan permohonan maaf yang berkelanjutan. Mereka telah meninggalkan arogansi lama,
Menyadari bahwa nilai seseorang tidak diukur dari merek tas atau mobil yang dimiliki. Puncaknya terjadi pada acara gala charity yang diadakan oleh perusahaan Alea. Alea hadir sebagai bintang utama, anggun dan berwibawa. Di tengah pidatonya, ia mengucapkan terima kasih kepada rekan hidupnya. Perjalanan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari orang-orang yang akhirnya menyadarkan saya tentang arti integritas. Saya belajar bahwa cinta harus berjalan seiring dengan kehormatan, kata Alea, menatap Baskara yang hadir di sudut ruangan. Momen haru itu adalah konfirmasi terakhir kepada publik. Alea memilih untuk tidak bercerai. Ia memilih untuk memegang kendali atas pernikahan itu. Ia telah berhasil mengubah Baskara dan keluarganya menjadi versi terbaik mereka, menjadikan mereka pengingat abadi akan kekuatan seorang wanita yang diremehkan. Beberapa waktu kemudian, di ruang kantornya yang hening, Alea menerima kunjungan Baskara. Baskara tidak meminta apa-apa, ia hanya menyerahkan sebuah kartu kecil. Alea, kata Baskara tulus. 3 tahun ini, aku sudah bekerja keras. Aku sudah menabung dan aku sudah melunasi semua utang moral dan biaya hidupku padamu. Kartu aksesmu, aku kembalikan. Aku berjanji akan selalu menghormatimu, tapi aku ingin hidupku sepenuhnya mandiri. Aku ingin kau tahu, aku tidak lagi membutuhkanmu secara finansial, tapi aku akan selalu menghormatimu sebagai orang yang menyelamatkan hidupku. Alea tersenyum, senyum yang sesungguhnya tulus. Ia mengambil kartu itu. Aku selalu tahu kau punya potensi itu. Baskara, jawab Alea. Kau bebas. Bebas dari kendaliku. Tapi ketahuilah, pintu ini akan selalu terbuka untukmu, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai suamiku, jika kau memilih untuk tinggal. Baskara tahu apa yang harus ia pilih. Ia kini menjadi pria yang memiliki harga diri. Ia memilih untuk kembali kepada Alea, bukan karena uang, tetapi karena ia benar-benar menghormati Alea. Aku memilihmu, Alea, sebagai suamimu. Dan aku berjanji, aku akan menjadi pasangan yang mendampingi ratu ini, kata Baskara, penuh ketulusan. Alea mengangguk. Puas. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa wanita kampung yang dibatalkan tiketnya tidak hanya bisa naik pesawat, tetapi bisa membeli seluruh maskapai. Ia memilih untuk mempertahankan pernikahannya, bukan karena cinta yang buta, tetapi karena ia telah berhasil memenangkan hati, pikiran, dan kendali hidupnya. Ia adalah ratu di istana sendiri, dan ia telah memilih raja yang baru dan telah bertobat. Ingatlah, jangan pernah mengukur nilai seseorang dari harta atau penampilan. Wanita yang paling sederhana sekalipun, jika memiliki ketekunan dan kecerdasan, dapat menjadi kekuatan yang mengubah dunia. Jangan biarkan orang lain meremehkan impianmu.